Tadinya saya deg-degan kok saya dipanggil nih. Oh iya, kirain karena kenapa? ada apa-apa Oh iya gitu. benar. Tapi memang habis berbuat kesalahan? Nah itu dia. Itu sebenarnya aku bikin konten itu bentuk sindiran aku buat orang-orang yang percaya dengan ramalan zodiak. Sebenarnya begitu. Ya, sekarang saya sedang berada di depan seorang wanita cantik yang berada di depan saya persis. Ya, namanya Bribtu Putu Funky. Iya, benar sekali. Buat sahabat-sahabat NCMC, kali ini saya Babes Cebit ingin meramal Bribtu Putu. Nah, kelihatan dari pucet-pucet wajahnya. Akan saya ramal kalau dia ini pasti zodiaknya Virgo, benar? Oh, betul, kok bisa tahu sih? Wah, benar ya, iya. Peramal ya? Iya, tadi kan kreatif ngasih tahu. Saya akan meramal Bribtu Putu dari asmaranya, karena cewek pasti suka diramal asmara. Ah, betul sekali. Asmara Bribtu Putu. Iya. Di zaman pandemi ini, nikah tidak perlu resepsi. Oh iya. Itu kesempatan emas buat kamu. Oh, betul sekali. Karena kamu emang tidak perlu resepsi karena dia udah nikah dengan yang lain. Tapi tenang. Saya ramal lagi kamu, kalaupun kamu sendirian, kamu tuh orangnya yang santai dalam cinta. Oh iya. Prinsip hidup kamu pelan-pelan saja, jodoh akan datang di waktu yang tepat. Oh, betul. Tepat di usia kamu yang ke-70. Ya Allah, ketua banget tuh. Ya, itu tadi ngeramal sudah ya. Oh sudah? Udah, Kalau soal udah. keuangan boleh tanya keuangan? Keuangan? Iya. Iya, nanti saya cari dulu lagi. Kan bukan peramal beneran. Terima Oke. kasih Mbak Meca Wita sudah Terima meramal. kasih, terima Akhirnya kasih. saya bisa diramal oleh peramal zodiak terkenal Terkenal. seantero Instagram Iya, benar. di Gang Cikoko. Oh iya. Terima kasih ya. Terima Ya, kasih, sahabat NTMC. banyak-banyak. Saya sekarang kedatangan bintang tamu yang jago meramal tadi. Ya. Sudah itu humoris. Waduh. Terkenal ya kan, yaitu Babe Cabita. Wis. Selamat datang. Selamat datang, Babe terima Cabita kasih di banyak. podcast NTMC. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk datang ke Sama-sama, sini. saya juga sudah terima kasih diundang. Tadinya saya deg-degan kok saya dipanggil nih. Oh iya, kirain Karena kenapa? ada apa-apa Oh iya gitu. benar. Tapi memang Ternyata- habis berbuat kesalahan? Nah, itu dia. Kadang-kadang kan kita nggak tahu tuh. Betul. Ini kan CCTV-nya ada berapa? Ada 9. Lebih dari 900 Lebih dari CCTV. 900. Betul. Tapi selama ini Mas taat kan berlalu lintas. Taat dong, Oh ya harus pasti dong. taat, Harus. benar. Oke. Sebelumnya saya manggilnya Mas, Babe, Babe. Beb boleh. Beb boleh ya. Panggil Beb. Beb Mana enaknya Cab. aja. Tadi apa? Babes Cebit. Babes Cebit. Oke, Babes. Boleh dipakai dulu clip on-nya, Babes? Oke. Iya, clip on apa? Apa namanya Headphone. nih? Nah. Sebenarnya saya udah pakai ini sebenarnya. Oh iya benar. Iya. Ini dimodifikasi ya? Modifikasi Oh, iya. di dalam ini semua. Nah, Oh iya betul. Pakai dulu ya. nah kan Oke. saya jadi ketutupan rambut gini. Oh iya betul. Boleh. Bentar. Oke. Begini ya. Aduh ya kan kalau kayak gini kan gantengnya aduh semakin terpancar gitu kan. Saya Nah. semakin terpesona jadinya. Benar. Terpesona. Udah nggak usah ya. Nggak usah udah. Oh, iya, Saya oke, orangnya oke. suka respon soalnya kalau iya. Udah ya. Bener. nggak usah. Oke, Beb Cabit. Iya, iya. Babes Cebit, bener. Katanya Beb Cabit itu nggak percaya sama ramalan zodiak. Tapi kenapa bisa kepikiran untuk bikin konten tentang ramalan zodiak? Ini idenya tuh dari mana sih? Iya, sebenarnya aku tuh memang paling nggak apa ya, Nggak nggak percaya. percaya sama yang ramalan-ramalan Betul. yang sifatnya apa ya namanya pamali atau gitu-gitu Ah, kayak iya. gitu-gitu kan. Nah, itu sebenarnya aku bikin konten itu bentuk sindiran aku buat orang-orang yang percaya dengan ramalan zodiak. Oke. Sebenarnya begitu.
Oke. Nah, makanya kalau orang yang biasa ngelihat Instagram aku, sebenarnya aku ngeramalnya tuh bukan ngeramal sebenarnya. Iya, bukan ngeramal yang sesungguhnya gitu ya. Bukan, itu malah lebih ke sumpah serapah sebenarnya. Karena yang aku ramal di situ tuh pasti isinya jelek-jelek semua, nggak ada yang bagus. Betul. Malah aku maki-maki, tapi orang pada seneng. Ternyata netizen dimaki-maki malah seneng. Ya, Malah aku, makanya aku terusin begitu. Tanggapan mereka tuh bagus gitu ya. Malah seneng, Bang, yang ini ramalannya kurang sadis, lebih sadis lagi dong, malah kayak gitu. Makanya akhirnya aku bikin yang sadis-sadis. Tapi memang sih, kalau saya sendiri pernah baca katanya kalau ramalan itu sebenarnya mencocok-cocokkan apa yang sebenarnya terjadi di kehidupan kita. Misalnya, peramal bilang, keuangan kamu sedang susah. Sekarang kita tuh mencocok-cocokkan kayak, oh iya ya bener ya, kayak gitu. Saya sih pernah bacanya kayak gitu. Tapi berarti saya beruntung ya, kalau tadi soalnya saya diramalnya tuh bagus gitu. Oh itu bagus tadi, iya, bagus. 70 tahun. Oh iya ya 70 tahun ya, nggak jadi bagus. Oke. Babes Cebits ini adalah seorang komika, pemenang ajang stand up komedi Indonesia di season 3 ya. Season Selamat 3, ya. benar. Iya, saya sering nonton juga. Wah, saya sering nonton sih? juga filmnya waktu itu. Nah, biasanya seorang komika itu diambil dari penyiar radio. Memang Babes Cebits sebelumnya itu memang penyiar radio? Oh bukan, kalau aku kebetulan bukan penyiar radio, tapi banyak teman-teman penyiar radio gitu. Oh, punya jadi teman-teman banyak dari penyiar banyak radio. dari penyiar radio. Okay. Jadi waktu pada saat stand up komedi itu rata-rata yang dipanggil anak-anak radio, aku diajak sama teman-teman itu, ayo ikutan gabung lah, ikut ngisi acara stand up. Kan Babe katanya di Twitter suka bikin tweet-tweet lucu. Siapa tahu stand up-nya bisa kayak gitu. Oh, jadi memang sebelumnya tuh aktif di Twitter. Awalnya tuh dari Twitter dulu. Aku itu karena Twitternya pada saat itu lumayan lah, banyak followernya tuh 5.000-an dulu kalau di daerah. Tahun berapa itu? Lumayan. Itu tahun 2000 berapa ya? Awal-awal Twitter pokoknya. Oh, awal Twitter tuh saya masih sekitar SMA, kelas 2 SMA tuh sekitar 2008. 2008 iya. 2008, Iya, 2008 awal-awal saya masih muda loh ya berarti pocong. ya. Iya. Mungkin salah satu yang pernah aku DM juga. Oh iya. Karena dulu suka DM jualan obat itu bukan sih? Oh bukan. Saya jual mercon. Terus kembali. Ya udah, jadi karena aku salah satu orang yang banyak followernya, suka kan dapat duit lumayan, endorse kan. Oh dulu udah ada endorse udah, ya dari Twitter. Jadi kayak itu misalnya ngepromoin acara atau misalnya ngepromoin produk dari Twitter juga dulu dapet. Oh udah dapet, oke. Nah, aku ngepromoin acara stand up komedinya Ernest yang mau datang itu sebenarnya. Gitu. Nah, karena aku mempromoin acara itu, ternyata Ernest itu minta kalau bisa, kalau aku main itu sebelumnya ada openingnya dulu dong. Openingnya tuh komik-komik lokal. Oke. Stand up lokal gitu. Nah, sementara stand up komedi di Medan tuh belum terbentuk. Oh iya. Jadi main asal comot aja. Ya udah penyiar radio deh, maju di depan buat cuap-cuap aja. Lucu nggak lucu, yang penting sebelum Ernest main atau Mo Sidik juga main pertama. Iya. Ya udah, akhirnya aku ditunjuk tuh. Besok acara stand up night, ikut ya main di depan. Aduh, aku kan nggak bisa apa-apa. Udah nggak apa-apa, bawain aja materi-materi yang di Twitter. Ya udah, akhirnya besoknya karena dijanjiin duit juga kan, aku materialistis juga kan. Oh, iya benar. Bukan materialistis tapi realistis. Iya. Benar. Udah tenang, dia ada bayarannya. Soalnya kan itu pakai tiket, jadi memang berbayar. Wah, betul. Nah, jadi akhirnya aku ikut kan, ikut. Ternyata pas aku pertama kali nyobain, semuanya ketawa tuh. Nah, di situ mulai, ternyata enak ya stand up komedi ini. Kita di atas panggung, terus orang lain fokus ke kita, terus pada ketawain kita tuh, di situ jadi kayak canduan. Ya, boleh tahu nggak kira-kira awalnya apa sih yang materi yang dibawain yang bikin? Wah, udah lupa ya. Kalau materi awal tuh sebenarnya bukan stand up. Yang materi awal itu kayak tweet yang zaman dulu yang lucu-lucu dikumpulin, dibacain ulang aja gitu. Iya, kayak gitu sih. Mengalami kesulitan nggak sih Babes Cebits untuk kayak kan awalnya kan cuma nulis-nulis aja, terus sekarang harus verbal nih, harus ngomong di depan orang banyak. Kesulitannya adalah aku itu sebenarnya bukan tipikal orang yang jago menghafal. Kalau teman-teman stand up komedi yang lain itu menghafalnya per poin. Jadi pakai poin aja. Yes. Ya kan? Nah, kalau aku tuh stand up dari Assalamualaikum warahmatullahi ditulis, apa kabar semuanya ditulis sampai runut ke bawah. Oh, jadi kayak dan dihafal satu persatu. Oke. Lebih berat lagi sih sebenarnya. Tapi itu karena aku kalau misalnya nggak ditulis kayak gitu aku lupa. Betul, memang setiap orang beda-beda. Sama, Putu juga kayak gitu. Kalau menghafal kan
ada yang pakai pointers Ada ya. pointersnya aja, poin-poinnya Iya, aja. Kalau kita- aku tuh detail, emang semuanya ditulis sampai assalamualaikumnya ditulis Betul. gitu. Tapi kan dari cara artikulasi kadang-kadang Iya. nada itu juga kan Iya. yang bisa bikin mereka tertarik, bisa bikin oh lucunya tuh di sini gitu. Kadang-kadang kalau Iya. kita cuma baca padahal tuh lucu, tapi jadinya nggak lucu. Itu gimana tuh, Be? Nah, dalam stand up comedy ada namanya istilahnya ngebadanin. Ngebadanin itu setelah kita tulis semuanya, terus kita baca, kita hafal lagi di depan kaca begitu. Oke, oh. Kita hafalin tuh kata-katanya, artikulasinya, intonasinya, gerakan mukanya juga dihafal kayak gitu, sampai sedetail itu. Oke. Kalau Babes Cebit suka ngalamin nggak kesusahan untuk mencari materi sebelum membawakan ke depan publik gitu, depan penonton gitu? Susah sih, memang cari materi itu kan nggak gampang Iya, sebenarnya. betul. Tapi materi yang paling gampang itu sebenarnya materi yang nggak sengaja, bukan malah yang dicari. Jadi nggak sengaja kayak ada hari ini ngalamin kejadian sial nih misalnya, tapi setelah dipikir-pikir ini tuh lucu. Nah itu biasanya emas tuh. Materi-materi kayak gitu, materi yang bersumber dari pengalaman hidup itu biasanya lebih. Karena kadang-kadang orang tuh lebih suka ngelihat kita tuh susah gitu ya, Iya, kita tuh benar. menderita gitu ya. Iya, Jadi, benar. itu yang menjadi, tapi nggak apa-apa ya, kesusahan kita kalau bisa menjadi berkah dan bikin orang lain ketawa tuh kepuasan juga ya buat kita. Itulah makanya stand up comedy itu diajarin untuk berdamai dengan diri sendiri. Iya. Kalau kita tertimpa musibah, kita diajari untuk jangan ambil dari segi negatifnya, tapi ambil dari wah ini kayaknya dibikin komedi bisa nih. Ah ya. Makanya di stand up comedy kan banyak yang mohon maaf misalnya kayak orang-orang disabel atau orang-orang yang kakinya Iya, patah. betul. Ada di stand up di Medan tuh dia tabrakan truk, kakinya patah tuh, diamputasi. Oke. Dua-dua. Dia pakai kursi roda, tapi dia tidak terlarut sedih dengan kejadian itu, malah dibikin komedi sama dia, bikin stand up. Iya. Jadi akhirnya orang respect sama dia dan dia berdamai dengan keadaan dia. Benar, padahal kadang-kadang kita yang ngeliat ya kayak mungkin ada orang yang ngeliat kasihan, atau mungkin ada orang ngeliat prihatin, Iya. atau mungkin sebelah mata gitu Iya, ya. nah. Tapi dengan keterbatasannya itu ya. Bener, jadi orang-orang stand up dibuat comedy itu yang disabel itu malah dia kalau misalnya dikasihanin dia nggak mau, malah dia lebih suka diceng-cengin, jadi dianggap normal. Oh gitu. Iya, anak-anak stand up tuh malah makanya dia yang ngecengin diri dia sendiri biasanya. Oh ya, kadang kita suka ngerasa takut tersinggung gitu Iya, ya. tapi karena dianya yang mancing duluan, jadi kita makin kurang ajar. kita jadi makin puas banget ngatain ya. Oh boleh nih gitu. Oh, ya, oke. Terus kalau sering mengisi acara dan menjadi pemenang juga nih di stand up comedy. Terus bagaimana perasaan Babes Cebit saat melihat orang-orang tertawa gitu? Perasaannya yang pasti happy ya, itu udah Happy. pasti happy. Nah, itu dia setiap stand up comedy Iya. pasti sebelum mau naik ke panggung itu pasti deg-degan Pasti. dan nggak bisa diajak ngomong, keringet dingin, bolak-balik ke kamar mandi, pasti tuh. Kadang-kadang suka dicengin, udah biasa nampil tapi masih deg-degan aja. Pasti, Tetap deg-degan. Nah, ketika naik di atas panggung, kita ngomong, dapat ketawa pertama, itu energi yang pertama kali kita dapat langsung des gitu. Oh, oke. Nah, makanya ketawa pertama itu merupakan adrenalin kita di atas panggung. Oke. Makanya ketawa pertama itu sangat berarti buat stand up comedy. Ya, jadi berarti kita juga Artinya kita nih, ternyata respect nih, iya, ternyata benar. didengerin nih, benar, gitu. ternyata mereka semua tuh denger ya. Iya. Semua suka jadi paham poin yang kita Benar. sampaikan itu lucu Iya. gitu kan. Oke. Sama kayak MC aja, kalau kita dianggurin, MC kan juga nggak enak kan, setuju. gitu. Berarti kita kan tidak diperhatikan, Iya. tidak menjadi atensi mereka ya. Benar. Nama Babe Cabita Ya. justru dulu terdengar setelah main film pertama kali, dan judul film pertamanya saya tahu, Komik Apa? 8, Wih, Komik 8 ya Komik kan? 8. Main sama Om Indro, sama Mas Panji. Nonton? Nonton dong. Di Berapa bioskop kali? apa di Di bioskop. Di Saya bioskop kan ya, oke. resmi saya nontonnya. resmi. Nggak di online yang Nggak di resmi, online. enggak. Saya nontonnya resmi, bayar tiket. Oke, benar. Oke, gimana nih dulu pertama kali bisa terjun ke dunia film, Babes Cebit? Nah, pertama kali terjun ke dunia film tuh sebenarnya ya karena aku baru juara stand up comedy kan. Oh, itu baru-baru ya juara, ya? Baru juara, keluar jadi stand up comedy juara 1, lagi booming-boomingnya. Terus sutradara dan produsernya nih pengen bikin film yang pemainnya itu, peran utamanya tuh orang-orang baru semua. Iya. Dan dari stand up comedy, karena stand up comedy waktu itu lagi booming nih. Oh iya, benar. Kayak gitu. Ada 2 stasiun TV yang bikin kompetisi. Akhirnya mereka sharing aja dan dicarilah nama-nama siapa yang kira-kira cocok nih, gitu doang.
Jadi waktu itu memang alhamdulillahnya kalau orang main film kan casting dulu nih. Nah kalau aku nggak casting tuh. Oh nggak casting, nggak pakai casting. Tiba-tiba aja di telepon ada tawaran main film tanpa keren casting. dong. Rezekinya ya keren nggak pakai casting. Terus. Ya udah akhirnya senang, namanya orang awam diajak main film pasti senang kan. Iya. Bakal beli rumah sama nih. senior pula. Betul. Ya kan? Nggak, tetap kan materialistis kan. Oh iya benar ya. Yang pertama tuh uang dulu ya. Beli mobil nih, terus beli rumah. Karena kan memang wah pemain film kan pasti. Oh, iya. Ternyata pada saat itu bayarannya 10 juta nggak bisa ditawar. Jadi mau syutingnya berapa hari, sesusah apapun perannya. Syutingnya 2 bulan. Syutingnya 2 bulan. Bayarannya 10 juta. Bayarannya 10 juta. Luar biasa itu. Tapi puas, karena kan puas. booming banget tuh filmnya. Booming. Itu pertama kali abis film itu lanjut berderet film-film langsung pada. Jadi berawal dari Comic 8, iya. Berlanjut lah. Karena memang berarti di situ nggak cuma masalah uang, Babe. Benar. Berarti memang masalah totalitas gitu kan. Totalitas. Nah, mau uangnya berapapun memang kita harus totalitas dalam mengerjakan sesuatu ya kan. Oke. Tentunya sekarang jadi sosok idola bagi banyak orang. Dulu fokus main sosial media hanya Twitter ya, yang bikin Babe. Itu di Twitter. Kemudian sekarang berkembang suka bikin konten di Instagram. Dan saya follow loh Instagramnya Beats. Ya, nanti kalau ada waktu boleh di follow back. Boleh. Ya, kontennya sangat menghibur. Sampai saya pernah lihat ada kontennya Beats yang dikomentari sama Siwon ya. Oh iya. Itu kebetulan yang... kan Siwon kawan kecil ya. Oh kawan kecil. Kawan jadi dulu sama Siwon ya. Iya, jadi memang udah lama nggak ketemu. Oke, Babe ini suka bikin parodi atau sketsa? Bikin parodi atau sketsa, dua-duanya. Suka dua-duanya. Dua-duanya. Jadi konten Instagram aku itu banyak. Oke. Iya sih Putu juga lihat. Banyak. Dulu kemarin bikin konten sketsa, terus nggak banyak iklan yang datang. Ya udah deh mancingnya gimana ya? Ya udah bikin parodi iklan supaya mancing ada iklan datang. Oh iya benar. Bikin parodi iklan. Ternyata ada iklan datang. Setelah bikin parodi iklan dapat surat. Oh, dapat surat apa itu? Disomasi saya. Oke. Bukan. Saya disomasi gara-gara ya? katanya dapat mencemarkan nama baik. Oh gitu. Iya, karena kan melesetin iklan, tapi kan gambar logo-logonya mirip gitu. Mirip, padahal bukan itu yang dipakai. Bukan itu, tapi kan mirip logo-logonya. Jadi disomasi saya. Untung alhamdulillah sempat ketemu, mediasi akhirnya baik. Oh, akhirnya baik ya. Iya. Terus tapi nggak kapok kan untuk bikin itu? Nggak kapok, tapi lebih berhati-hati aja. Betul, benar. Tulisan font, warna itu supaya berpengaruh buat hak cipta. Benar, jadi lebih berhati-hati ya. Iya, gitu. benar. Katanya sampai punya tim sendiri untuk mengembangkan konten di Instagram ya? Iya, bikin tim karena aku orangnya gaptek sebenarnya. Oh gitu, jadi iya. sebenarnya kalau kita mau jadi konten kreator tuh basic utamanya kan editing video. Setuju. Nah, jadi karena dulu kan belum ada TikTok, waktu aku awal-awal tuh TikTok belum booming tuh, awal-awal Instagram. Baru-baru ini sebenarnya. Sekarang udah ada aplikasi gampang kan ngedit sendiri. Kalau dulu kan Instagram memang nggak pakai aplikasi, jadi harus diedit lagi. Akhirnya aku cari tim yang memang editingnya jago. Anak pertama itu ngidam kucing. Nggak tahu kenapa tiba-tiba jadi pengen beli kucing aja. Bapak pengen beli kucing, sebelumnya nggak suka, maksudnya nggak pelihara kucing? Suka tapi nggak terlalu. Nah setelah istri hamil, entah kenapa kok ngeliat kucing gemes gitu ya. Oh gemes, oke. Tiap malam tuh begadang ngeliatin Instagram, ada nggak orang yang breeder kucing kayak gitu. Tiap malam ngeliatin. Ya kita kayak udah ngikutin aja gitu, nggak bakal mobilnya penyok karena ada roll bar. Dan pakai seat belt. Iya, harus pakai seat belt ya. Oke. Nah, pernah ngalamin hal fatal nggak saat off-road?